Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Jebakan Catur Mematikan, Benteng Dikorbankan Demi Pion Promosi Jadi Menteri. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen video online World Rapid Championship U18, tepatnya pada babak final dan di match yang kedua, yang berlangsung pada tanggal 23 Desember 2020, sekitar pukul 1:00 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster berusia 16 tahun asal India, yaitu Nihal Sarin, menghadapi perlawanan dari Grandmaster berusia 18 tahun asal Armenia, yaitu Shan Sargisan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Grandmaster Nihal Sarin menggunakan catur boh putih dengan rating VD 2620 menghadapi perlawanan dari Grandmaster Shan Sargisan yang menggunakan catur boh hitam dengan rating VD 2596. Di sini, Nihal Sarin memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas dengan kuda F6 pembukaan Hindia, pion C4, pion E6, dan setelah kuda menuju F3, maka pembukaan ini masih dalam pembukaan Hindia, namun dalam variasi anti Hindia Nimzo ya. Pion D5, dan setelah kuda C3, maka permainan ini berubah dari tadi adalah pembukaan Hindia menjadi sekarang pembukaan Gambit Menteri ditolak jika melihat dari struktur pion atau struktur perwira di papan ya. Gajah pindah ke petak B4, dan di sini Nihal Sarin memilih opsi dengan menteri skak di petak A4, menggarpu raja dan gajah secara bersamaan. Namun gajah hitam ini masih bisa diselamatkan ya dengan langkah kuda menuju petak C6, bertujuan untuk melindungi raja dari ancaman menteri dan juga melindungi gajah ya dari ancaman menteri juga. Pion A3, gajah pukul kuda dengan tempo skak, dan pion B pukul gajah di petak C3. Kuda, kita kembali. Gajah pukul kuda di petak C3 dan pion pukul gajah di petak C3. Kuda E4 bertujuan untuk memakan pion putih yang ada di petak C3. Namun tampaknya Nihal Sarin tidak peduli dengan pion tersebut dan lebih memilih langkah pengembangan buah dengan pion menuju petak E3. Rokade pendek oleh Shan Sargisan, gajah D3 mengancam kuda, lalu kuda pukul pion. Menteri dipindahkan ke petak C2 memberikan ancaman terhadap kuda hitam dan juga mengincar pion lemah hitam yang ada di petak H7, namun Shan Sargisan masih memiliki opsi langkah dengan kuda kembali ke petak E4. Sebenarnya jika gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan menteri pukul pion, sebenarnya Nihal Sarin bisa mengembalikan satu pionnya. Namun di sini Nihal Sarin tidak memilih langkah tersebut, melainkan dengan melakukan langkah rokade pendek. Kuda pindah ke petak A5, kuda E5, kuda kembali ke petak F6, pion C pukul D5, dan pion E pukul D5. Gajah D2 mengancam kuda, dan di sini pion dimajukan ke petak C6 untuk membuka akses perlindungan menteri terhadap kuda ya. Menteri C3 mengancam kuda hitam 2 kali, dan di sini kuda hitam lebih memilih langkah pindah ke petak C4. Walaupun sebenarnya ini bisa kehilangan pion di sini ya. Mungkin dalam situasi seperti ini ada baiknya pion dipindahkan ke petak B6 sekaligus Vincenzo gajah mungkin adalah alternatif yang lebih baik. Oke. Dalam situasi seperti ini kuda tadi pindah ke petak C4, lalu kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan menteri pukul pion. Gajah E6 mengancam menteri, menteri pindah ke petak C2, tetap menjaga ancaman terhadap pion lemah hitam yang dari petak H7, meskipun pion ini masih aman karena dilindungi kuda dan raja. Benteng
C8 mengancam menteri secara tidak langsung. Benteng A menuju D1, menteri D5, gajah C3, pion B6, dan setelah pion menuju petak E4 mengancam menteri hitam. Di sini Xian Sargisan mengajak adu menteri ya, dengan menteri pindah ke petak B3. Diterima ajakan adu menterinya dengan menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan ada tempo mengancam benteng putih. Dan dalam situasi seperti ini, benteng putih pindah ke petak C1. Benteng F menuju D8, pion F3, kuda D7, benteng F menuju S1, kuda C5. Di sini langkah penting dilakukan oleh Xian Sargisan. Apabila Nihal Sarin terlalu langsung ingin bernafsu untuk memakan, misalkan pion pukul kuda, maka benteng pukul gajah. Dan dalam situasi seperti ini, jelas hitam lebih aktif ya secara buah, dan juga ada kemungkinan benteng hitam atau ada menumpuk benteng ya di lajur D maksudnya. Dan dalam situasi seperti ini, tentu saja jelas kuda tidak akan dipukul, dan Nihal Sarin membuat langkah yang bagus dengan gajah pindah ke petak C2, mengajak adu gajah. Dan ini paksaan ya bagi Xian Sargisan, dan akhirnya harus diterima. Gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, dan karena kuda diancam, kuda kembali ke petak E6. Benteng D2, pion F6, raja F2, raja F7, raja E3, benteng D7, benteng E menuju D1 menumpuk benteng, benteng E8, gajah B2, pion G6, benteng C1 mencoba mengancam pion lemah hitam, dan pion lemah hitam tersebut dijaga dengan kuda. Kuda pindah ke petak D8. Pion A4, pion F5 mengajak pertukaran pion, gajah A3, benteng E6, pion E5, pion G5, pion F4, pion G pukul F4 dengan tempo skak, raja pukul pion di petak F4, raja G6, dan disinilah saatnya ya, benteng putih dipindahkan ke petak C3. Tujuannya adalah untuk memberikan skak terhadap raja, dan juga nantinya untuk mendapatkan pion hitam di petak F5. Namun hitam mengerti, atau Xian Sargisan mengerti langkah atau maksud dari Nihal Sarin tersebut, sehingga memintahkan benteng menuju petak F7. Benteng skak di petak G3, raja H6, pion D5 mengancam benteng hitam dan juga mengajak pertukaran pion. Ini adalah paksaan ya, sehingga harus diterima dengan pion C pukul D5 dan benteng pukul pion. Ada tempo mengancam kuda. Kuda pindah ke petak B7, benteng G5, benteng C6, benteng D4. Kuda pindah ke petak D8. Sebenarnya langkah kuda ke petak D8 ini adalah jebakan yang dirancang oleh seorang Xian Sargisan. Namun ternyata Nihal Sarin menerima dengan benteng pukul kuda. Dan ternyata Nihal Sarin memiliki niatan terselubung juga, dan memiliki niatan jebakan lain juga terhadap Xian Sargisan. Di sini Xian Sargisan sudah keburu senang ya, dengan langkah benteng menuju petak C4 skak. Setelah raja berpindah, maka raja pukul benteng. Inilah situasi pertama yang Tarigan Catur sebutkan di dalam judul. Nihal Sarin mengorbankan bentengnya agar pion bisa promosi menjadi menteri untuk mendapatkan kemenangan. Dan dalam situasi seperti ini, nanti kita akan melihat bagaimana cara seorang Nihal Sarin untuk membuatnya menjadi pemenang pada laga kali ini. Benteng skak di petak G8, raja H5, gajah D6, benteng pukul pion di A4, raja F3, pion B5, pion E6 mengancam benteng, benteng pindah ke petak F6, dan pion E7. Kita lihat satu langkah lagi pion putih promosi, dan di sini ternyata Xian Sargisan melakukan langkah
benteng menuju petak E4 yang sebenarnya kalau kita lihat sekilas ini adalah langkah yang sangat bagus untuk menghindarkan pion promosi menjadi menteri ya. Namun ternyata langkah ini adalah kesalahan dan langkah ini sangat dimaksimalkan dengan baik oleh seorang Niall Sarin untuk melakukan kombinasi demi kombinasi. Langkah pertama yang dilakukan adalah pion skak di petak G4. Dan dalam posisi seperti ini, raja pindah ke petak H4. Setelah pion G pukul F5, di sini jelas tidak bisa benteng pukul pion skak ya. Karena jika ini dilakukan maka raja pukul benteng. Maka dalam situasi seperti ini, yang dilakukan oleh seorang Xian Sargisan adalah benteng pindah ke petak E1. Lagi-lagi ini adalah langkah blunder. Jelas ya, para pecinta catur sekalian juga bisa menebak langkah apa yang terbaik selanjutnya dari Niall Sarin. Betul, dengan gajah skak di petak G3 menggarpu raja dan benteng. Raja pindah ke petak H3, gajah pukul benteng. Benteng pukul pion skak di petak F5, raja E4. Benteng pindah ke petak F1. Tujuannya ingin mendapatkan gajah putih, namun lagi-lagi di sini jelas ya, Niall Sarin tidak ingin nanti jika pion promosi menjadi menteri, misalkan ya, terus benteng pukul gajah, raja berpindah, benteng pukul menteri, benteng pukul benteng. Jelas kalau gini situasinya bisa berbalik karena Xian Sargisan masih memiliki banyak pion. Oleh karena itu, jelas langkah ini tidak akan diambil. Langkah pion promosi menjadi menteri karena momennya belum tepat. Dan dalam situasi seperti ini, balasan dari seorang Niall Sarin adalah langkah terbaik dengan melakukan langkah benteng skak di petak G3. Setelah raja pukul pion di H2, maka setelah pion putih promosi menjadi menteri, tepat dalam situasi seperti ini, Grandmaster Xian Sargisan memutuskan untuk resign. Karena jika seperti ini, situasinya akan berbeda ya. Apabila benteng pukul gajah dengan tempo skak, jelas ada benteng putih yang menutup. Dan situasi akan sulit ya apabila benteng pukul benteng, raja pukul benteng. Kita lihat, satu raja plus satu menteri menghadapi satu raja dan 3 pion. Kita tentu akan meyakini bahwa Grandmaster Niall Sarin yang akan keluar sebagai pemenang. Maka sebelum itu, Grandmaster Xian Sargisan memutuskan untuk menyerah. Ya, ini adalah permainan yang sangat bagus dari Grandmaster Niall Sarin yang dia pertontonkan pada laga final kejuaraan dunia catur cepat pada level umur under 18 untuk menjadi juara dalam turnamen ini. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.